Malam pemirsa, kembali berjumpa bersama saya dalam Bincang Bersama Bang Aca yang kami adakan di Tower Equity lantai 43 SCBD Jakarta. Kali ini saya kedatangan tamu yang sudah sangat dikenal kalau di Lampung ya. Ini adalah advokat kontroversial. Advokat ini pernah dipidana lantaran membela kliennya. Kita kenalkan saudara kita, Bang David Siombing. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat ya? Luar biasa. Luar biasa Bang Aca. Ya. Kita kembali nostalgia ini Bang David ya. Ya. Dalam beberapa tahun lalu nama Anda ini sempat viral dan heboh. Ya. Sangat heboh. Sangat heboh. Sangat heboh. Dalam satu pemberitaan itu advokat ditangkap. Ya. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya saya juga kaget atas adanya penangkapan itu karena sebelumnya saya kan tidak pernah dilaporkan dan saya juga tidak pernah dipanggil. Kan dalam tahap penyidikan itu kan ada penyelidikan, baru penyidikan, baru ada penetapan tersangka. Cuman ketika itu juga saya kaget. Tanpa adanya juga panggilan, tidak ada panggilan, laporan polisi, tidak sama sekali, dan pemeriksaan juga tidak ada sama sekali. Jadi oleh karena itu, karena kita orang yang tahu hukum dan kita taat sama hukum, karena katanya kan ada surat perintah, ya kita ikuti. Kita kan harus taat terhadap perintah itu. Mengenai benar tidaknya itu kan urusan lain. Oleh karena itu dalam proses perjalanannya ya kita mengikuti prosesnya. Pada saat ditangkap Anda lagi apa ya Bang? Dan di mana ya? Saya ditangkap di kantor saya sendiri. Oh, di kantor? Iya. Jam berapa? Ditangkap itu siang. Siang Dan langsung bawa laras panjang. Oke. Dan Borgol? Katanya, kalau pada saat di kantor tidak diborgol. Tetapi ketika di mobil langsung sak. Lalu saya kaget. Kalau awalnya kan mau menghadap pimpinan, ada yang mau kita bicarakan karena ini ada surat tugas dari pimpinan. Makanya saya kaget di dalam mobil itu, dan itu saya tanya, ini masalahnya apa? Kemiling layak. Nah, baru saya tahu. Oh, Kemiling? Iya. Kemiling layak. Terminal Kemiling ya? Benar sekali. Oke. Lalu saya tanya, emangnya kasus Kemiling masalahnya apa? Saya bilang, ya ini lagi diproses katanya. Jadi pimpinan suruh menghadap. Begitu. Dalam kasus terminal Kemiling itu Anda sebagai apa sebenarnya posisinya? Saya posisinya di situ sebagai advokat daripada Bapak Subroto. Sebagai penggugat, tergugat? Saya sebagai penggugat. Dan memang setahu kita pada saat itu sudah ada kemenangan juga dari pengadilan. Anda sebagai penggugat, ya dengan menggugat siapa? Pada saat itu kita menggugat yang menjual, yang menjual tanah tersebut. Lalu kok bisa ini beralih menjadi sehingga Anda ditangkap? Berarti ini adalah perbuatan pidana. Apa yang menjadi sangkaan Anda dalam kasus? Jadi menurut penyidik pada saat itu dan hingga juga sampai kepada penuntutan, katanya saya menghalangi jalan umum, menutup jalan umum lah. Jadi kalau dibunyi pasal 192 ayat 1 itu bahwa seseorang yang dianggap menghalangi jalan umum dan ketika jalan itu lagi dipergunakan atau lagi dibangun sebenarnya. Itu sehingga sangkaan itu muncul sebenarnya ada peristiwa apa di TKP? Apakah misalnya dengan kayu apa atau dengan apa sih? Jadi saya juga kaget kalau saya dituduhnya itu membayar orang mengantar batu. Nah, lalu saya tanya ke polisi, emangnya yang bayar siapa? Nah, katanya saya. Oleh karena itu, karena kan sudah ada surat perintah penangkapan, sudah ada surat perintah juga langsung ditahan pada saat itu juga. Nah, saya ikutin aja prosesnya. Karena kalau langkah hukum kan harus kita lakukan juga upaya hukum. Pra peradilan ya? Pada saat itu pra peradilan. Akan tetapi pra peradilan itu tidak sempat untuk diputuskan. Sudah masuk terlebih dahulu pokok perkaranya. Oh, cepat sekali. Iya, karena secara hukum kan kalau sudah mulai sidang,
pokok perkaranya itu, maka Loh, otomatis gugur perkaranya. sejak Anda ditangkap saat itu sampai proses perkara itu di sidang itu berapa lama ya? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Dan dalam 2 bulan itu tidak sempat untuk melakukan pra-peradilan. Awalnya kan saya itu dapat informasi saya akan dibebaskan. Oh, informasi yang dalam ini ya. Jadi yang nanganin pada saat itu kan dari organisasi Pradi. Oh, oke. Anda menang di Pradi ya saat itu? Ya, dan Pradi mengatakan saya dapat dari kawan-kawan yang lain, tenang, ini lagi diurus. Ya kita akan mengikuti karena kita kan bernaung di situ. Akan tetapi setelah 1 bulan, tiba-tiba ada informasi bahwa kasus ini akan DP21. Oh. Kembali lagi karena ini menjadi keputusan hukum, istilahnya itu dalam rangka penyidikan, kita ngikuti karena kita kan di dalam. Makanya Pak Aca, saya dapat istilah begini, meskipun kita banyak ngebebasin orang, nolong orang, kalau kita yang kena susah ya? Susah juga nolong diri sendiri. Kan itu banyak teman-teman advokat yang kemarin ikut terlibat kan sebenarnya kan. Nah, saya nggak mengatakan bahwa mereka nggak sanggup. Tetapi mungkin kasus ini unik. Unik ya. Dan berbeda. Dan saya ngikutin prosesnya. Cuman yang sangat saya sayangkan sebenarnya hanya satu. Kenapa terhadap saya dilakukan tanpa adanya laporan polisi? Pemeriksaan termasuk panggilan. Dan saya juga kaget ketika saya langsung ditangkap. Nah, maksud saya kalau misalnya ada kasus lain sebenarnya yang misalnya ada yang dibalik kasus yang saya tanganin ini, harusnya kan ya disamakanlah terhadap seperti orang-orang yang pernah nanganin menghadapi kasus hukum, panggil dulu gitu loh. Iya. Jadi kita ada tahu proses lah ya. Ini detik saya hari itu juga langsung ditahan. Berarti ada dalam posisi dianggap sebagai tertangkap tangan ya. Bagaimana sebenarnya kan peristiwa yang dianggap batu itu sudah berapa kali? Sudah 2 minggu. Oh, 2 minggu. Iya, dan itu sudah lama. 2 minggu lama. Nah, maksudnya kan begini, teroris saja tidak seperti itu. Ada proses. Diperiksa dulu. Ya. Dan saya menganggap ini semua ada hikmah aja. Karena kalau memang itu menjadi hak milik daripada klien, itu yang saya perjuangkan. Saya pikir, Pak David, saya agak sedikit mau tekankan bahwa batu yang dianggap menghalangi pada jalan itu kan, apakah itu menjadi objek yang disengketakan? Masuk. Nah, yang jadi permasalahan adalah jalan itu kan ada statusnya. Nah, kalau memang halaman itu menjadi jalan apa namanya? Apakah jalan kota, jalan provinsi, atau jalan protokol nasional? Nah, ini kita nggak tahu. Ini akan dijadikan jalan apa? Kita menutup jalan yang mana? Dan ini semua sudah kita terangkan, sudah kita perjuangkan di dalam selama proses hukum, tetapi ya berdasarkan putusan pengadilan kita tetap dinyatakan bersalah, menghalangi jalan umum. Oh, Anda dianggap terbukti telah melanggar pasal 192 tadi ya? Benar. Dengan kemarin berapa tuntutannya? 2,5 tahun. Vonis? Jadi di pengadilan negeri tuntut 2,5 tahun, putus 2,5 tahun. Oh. Lalu dibanding menjadi 1 tahun. Banding 1 tahun vonisnya? Iya. Lalu kasasi. Cuman yang kasasi siapa? Dari pihak saya. Oh, langsung Anda. Cuman di putusan kasasi ini ada pertimbangan menurut saya itu bagus, dari ada dissenting opinion dari hakim ketua yang menyatakan bahwa kita tidak terbukti seperti yang dituntut atau didakwa oleh jaksa penuntut umum, dengan alasan bahwa itu kan sudah milik mereka katanya, hak kepemilikan daripada Pak Subroto. Cuman kembali ke yang tadi, mungkin ada resiko-resiko lah yang harus dihadapi seorang pengacara untuk membela klien. Saya pikir hal seperti ini mungkin yang harus saya alami dan hadapi menjadi jalan hidup saya. Dan jangan salah Pak. Jangan sampai menimpa klien lah ya. Pak Aca,
saya setelah pulang dari penjara, meskipun sebenarnya secara pribadi saya yang dijolimin, tapi saya kirim SMS kepada para penyidik. Saya katakan ke mereka, saya minta maaf. Karena saya pikir mereka juga akan bertugas atas perintah. Dan itu bisa ditanya ke para penyidik tersebut. Karena saya pikirkan mungkin saja mereka pada saat itu berpikir, tapi suatu saat nanti mereka akan sadar atas perbuatan tersebut. Kemarin Anda divonis 1 tahun. Ya. Menjalaninya berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. Anda dapat PB? Saya tidak mau menjalankan PB ya, Pak Aca. Karena di dalam PB itu kan harus mengakui bahwa kita bersalah. Ya. Sebagai syarat itu memang. Nah, maksudnya kan kita kan tidak pernah mengaku bersalah. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Cuman kita secara profesional, karena sudah berdasarkan putusan pengadilan, ya harus kita nyatakan bahwa kita pelaku di dalam secara hukum. Secara hukum. Dan sudah hukum, sudah jalani, sudah ikhlas, sudah jalani. Benar sekali. Nah, hingga saat ini, pasal 192 tersebut itu menjadi teka-teki bagi saya. Karena sudah ada sebenarnya pasal terkait dengan jalan itu diatur di Undang-Undang Jalan. Ada undang-undang khususnya? Ada. Seharusnya kan lex specialis derivat lex generalis. Artinya, di situ pun yang sudah jelas-jelas di dalam pikiran saya bahwa yang harus diterapkan adalah Undang-Undang Jalan, tetapi tidak dilakukan juga. Makanya sekarang ini saya ada niat dan pemikiran untuk menggugat pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Bukan, ke MK ya? Ke MK. Ke MK ya, oke. Hanya saja kan begini. Undang-undang ini sekarang kan sudah dirubah. KUHP kita. Kan akan berlaku sekian tahun lagi. KUHP udah akan betul. Dan pasalnya juga bukan lagi pasal 191. Jadi setelah berlaku dulu. Tapi pasal itu masih ada. Masih ada. Persis. Iya. Dan menurut saya, yang saya pahami bahwa pasal tersebut adalah untuk orang yang menghalangi jalan ketika sedang dibangun. Lagi ada pembangunan proyek dari pemerintah. Yang kedua, harus menimbulkan juga akibat hukum yang merugikan orang lain. Yang membahayakan orang lain. Ini kan nggak ada yang dibahayakan. Dan orang masih ada jalan lain kemarin itu ya? Masih ada jalan sangat lain. lebar. Masih lebar ya? Sangat lebar. Cuman, saya sangat menghormati keputusan hukum. Baik. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya seperti ini berarti kan saya semakin berani menyuarakan ternyata ini yang benarnya itu aja sebenarnya. Ya, baik. Ini yang menarik ini dan sekarang akan kembali pada pokok perkara yang membuat Anda itu. Sekarang sejauh mana sekarang terkait dengan masalah? Jadi saya tidak tinggal diam, Pak Aca. Saya pikir kemarin itu kan slipnya, saya kan memandang pemikiran polisi ini, kenapa saya di penjara? Saya belajar dari pemikiran mereka. Ternyata dianggap mereka bahwa putusan yang pertama tahun 2020 itu kurang jelas. Tidak ada perintah untuk pengosongan yang menyatakan hak milik daripada si pemilik tanah. Putusan perdatanya ya ini ya? Iya. Hanya menyatakan jual belinya sah. Tetapi tidak ada yang menyatakan objek tersebut adalah sah milik penggugat. Oleh karena itu pada tahun 2023 lah, kami mengajukan gugatan hukum kembali dengan berdasarkan pada putusan itu. Dan sekarang sudah ada putusan pengadilan dan sudah ingkrah yang menyatakan bahwa tanah dan segala sesuatu di atasnya adalah sah menjadi milik penggugat. Begitu. Berarti Anda menang? Sekarang sudah alhamdulillah sudah menang Pak Aca. Dan mungkin itu hikmah ya tadi. Mungkin liku-likunya. Liku-likunya ya. Iya. Dan mungkin harus begitu. Akhirnya kita ada niat yang sangat dalam untuk mempertahankan itu karena saya lihat itu dibeli dari hasil uang keringat. Makanya saya juga berani meneruskan perjuangan ini. Dan dengan kami menghormati putusan yang sebelumnya yang bahkan memenjarakan saya juga berharap agar penegak hukum yang sekarang ini juga menghormati kemenangan ini. Itu sebenarnya.
Itu sebenarnya harapan saya kepada penegak hukum yang sekarang. Jadi artinya penegak hukum juga harus menjalankan ya perintah yang ada dalam putusan. Perintahnya sangat jelas. Jelas ya. Yang pertama, memerintahkan tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari tergugat atau pihak manapun untuk mengosongkan, luar biasa. menyerahkan. Sebenarnya bukan soal, kalau saya sendiri bukan soal hak kepemilikannya atau tanahnya yang harus saya miliki. Tapi kebenaran yang ada di situ. Karena tidak mungkin hanya saya yang akan mengalami seperti ini. Tujuan saya adalah memberikan gambaran atau patokan bahwa jangan ada seperti saya lagi. Jangan ada seperti saya lagi. Kalau saya bisa kuat menghadapi itu, saya nggak bilang saya orang kuat. Tapi jangan sampai ada dapit-dapit sehombing lainnya. Itu aja sebenarnya. Baik. Makasih. Dan hingga sekarang Pak Aca, ya, saya menjalin hubungan baik dengan Polres. Dan bahkan saya berharap mereka lebih baik lagi. Dan itu kan harapan kita. Karena apapun ceritanya, Polri itu adalah sahabat kita. Gitu Pak Aca. Mantap. Ya. Mantap Bang David ya. Terima kasih Pak banyak Aca yang sudah bisa hadir di Terima kasih banyak Pak Aca. Di bincang bersama Bang Aca ini. Sampai jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta. Siap. Memang sengaja saya undang ya. Supaya kita semoga bisa, juga Pak Aca sehat selalu dalam melanjutkan fokus. Terima kasih. Ini bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih pemirsa. Kita kembali jumpa dalam acara bincang bersama Aca pada edisi yang akan datang. Terima kasih.